Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Adi Sekar Saputri. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai firewall. Nah, pada firewall ini kita akan membahas 17 materi. Jadi ini nanti cukup panjang durasinya. Kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu konsep chain. Jadi, MikroTik memiliki fitur yang bernama firewall yang fungsinya untuk melakukan filtering, forwarding, dan marking terhadap paket data yang berjalan melewati router. Agar setiap fungsi dari fitur firewall ini berjalan lebih baik dan optimal, kita perlu menambah rule atau alur yang sesuai, yaitu dengan menggunakan chain. Input memblokir paket yang menuju router, output memblokir paket yang bersumber dari router, sedangkan forward itu memblokir paket yang melewati router. Kemudian kita masuk ke materi kedua, yaitu konsep if dan then. If itu paket-paket yang difilter memiliki settingan yang akan disetting sesuai kebutuhan, atau bisa kita sebut saja paket dengan spesifikasi. If adalah paket-paket yang difilter memiliki settingan yang akan disetting sesuai kebutuhan, atau bisa kita sebut saja paket dengan spesifikasi apa yang akan difilter, apakah itu paket web, FTP, atau UCMP, atau DNS. Inilah yang disebut dengan if. Sedangkan then itu action apa yang akan diberikan pada paket yang disetting di atas tadi. Inilah yang disebut dengan then. Jadi di sini saya akan langsung coba mempraktekkan pada konsep if dan then. Di sini saya akan masuk ke Winbox terlebih dahulu. Jadi ini saya sudah masuk ke Winbox. Kemudian di sini saya pilih IP dan firewall. Kita masih ke menu filter rules, kemudian klik tanda X atau plus ini. Jadi kita ke command prompt terlebih dahulu, atau CMD ya teman-teman. Kita ketik nslookup. facebook.com. Jadi nanti akan muncul IP address di sini. Pada chain ini kita akan pilih yang forward, dan SCR address-nya akan kita isi menggunakan IP address 1.168.99.253. Yang DST address itu kita isi dari yang tadi kita sudah dapatkan di CMD yang ini. Untuk protokol itu pilih yang TCP. Untuk partnya itu 443. Kita ke menu action dan pilih yang drop. Kita bisa klik apply dan oke. Nah, kenapa sih saya itu pilih drop? Nah, karena nantinya saya akan memblokir Facebooknya.
Nah, jadi itulah yang tadi pengenalan tentang if dan then ya teman-teman. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu mengenai konsep strategi. Itu pada konsep strategi itu ada accept view, drop any, drop view, dan accept any. Nah, kasus pertama nantinya itu 2 komputer tidak bisa ping ke internet atau 8888 dan 3 komputer sisanya bisa. Untuk kasus berikutnya yaitu 2 komputer bisa ping ke internet dan 3 komputer lainnya itu tidak bisa. Kemudian materi yang keempat yaitu mengenai kasus, yaitu hanya beberapa VPG yang dapat ping ke router. Nanti saya akan membuat hanya VPC 1 yang bisa ping ke routernya. Sini kita bisa ke Firefox terlebih dahulu untuk mengecek IP yang ada di VPC 1 sampai 5 dengan mengetikkan IP DHCP kemudian show IP. Kalau punya teman-teman sudah muncul IP semua, teman-teman bisa masuk ke Winbox, kemudian pilih IP dan firewall. Masuk ke menu filter rules, kemudian klik plus. Untuk C-nya itu kita pilih input. Untuk yang SRC itu kita isi menggunakan IP yang dimiliki oleh VPC 1. Untuk protokol, pilih yang ICMP. Kemudian kita bisa pilih ke menu action, dan actionnya itu kita pilih yang accept. Kalau sudah, kita bisa klik apply dan oke. Kemudian saya akan membuat yang drop any-nya. Kita bisa langsung saja klik plus ini. Untuk C-nya kita ke general, C-nya itu input. SRC address-nya kita beri saja, tetapi ini masih 00 saja. Untuk protokolnya itu yang tadi yaitu ICMP. Kita ke menu action. Untuk actionnya itu kita bisa pilih drop. Klik apply dan oke. Kita bisa lihat ke IP kemudian address. Nah, untuk ether 2-nya itu kita memiliki IP yang 192.168.88.1. Itu merupakan IP routernya. Itu 92.168.88. Nah, terlihat pada VPC 1 itu TTL. Jadi pada VPC 2 itu timeout, tetapi di VPC 1 itu TTL atau terhubung ya teman-teman. Kemudian di sini saya akan coba semua VPC. Pada VPC 3 menghasilkan timeout. Saya akan coba VPC 4. Yang ini juga timeout. Dan pada VPC 5 itu menghasilkan timeout juga. Proses konfigurasi tadi itu pada VPC 2 itu sudah di drop any. Begitupun pada VPC 3 sampai 5 pasti juga menghasilkan timeout karena saya sudah
drop ini pada VPG 2-5. Sedangkan pada VPG 1 itu bisa TTL karena sudah di access view. Selanjutnya saya akan membuat hanya VPG 1 dan 2 yang bisa ping ke routernya, tetapi VPG 3-5 itu tidak bisa. Jadi kita akan menambah satu lagi, yaitu VPG 2. Kita masih ke firewall. Untuk yang action ini kita copy. Ini untuk SRC address-nya itu kita bisa tambahkan IP milik VPG 2. Kalau sudah, klik apply dan oke. Kita bisa pengecekan. Saya akan coba pada VPG 1 terlebih dahulu, apakah bisa ping ke routernya. Nah, jadi pada VPG 1 itu masih bisa. Untuk VPG 2 akan saya coba juga. Nah, jadi pada VPG 2 itu sudah bisa ping ke routernya. Saya juga akan mengecekkan pada VPG 3-5. Nah, jadi setelah pengecekan, hasil pada VPG 1 sampai VPG 3-5 itu type A, sedangkan pada VPG 1 dan 2 itu dia bisa TTL. Jadi itu untuk pembahasan materi yang keempat. Kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu masih tetap kasus, yaitu hanya beberapa VPG yang dapat ping ke server. Nantinya itu pada materi yang 5 itu kita akan membuat topologi tambahan perangkat untuk topologinya. Bisa klik kanan node dan pilih yang VPGS. Untuk namanya itu server. Ikonnya itu kita cari yang server juga. Yang ini server PNG, kemudian di select. Untuk deskripsinya itu kita bisa ganti server, kemudian bisa save. Kemudian itu kita bisa sambungkan ke routernya. Kita sambungkan ke routernya, kemudian klik save. Jadi nanti itu akan hanya beberapa VPG saja yang bisa ping ke servernya. Sini nyalakan server terlebih dahulu. Nanti akan membuat ether 3 dan nanti type nya adalah forward. Kita pilih IP, kemudian address, klik plus. Untuk ethernya itu kita bisa lihat bahwa ether yang tersambung adalah ether 3. Jadi di sini kita bisa pilih ether 3. Untuk addressnya itu kita isi 192.168.1/24. Kemudian klik apply dan oke.
Selanjutnya kita bisa ke terminal servernya untuk mengetikkan show IP. Nah, jadi di sini belum masuk ya teman-teman IP-nya. Saya akan membuat IP secara manual dengan mengetikkan IP 192.168.99.2. Slash-nya jangan lupa /24, kemudian kasih spasi. Untuk gateway-nya yaitu yang tadi kita buat di inbox, yaitu 192.168.99.1/24. Kemudian enter. Nah, jadi ini prosesnya sudah selesai. Kemudian kita kembali ke Winbox dan pilih IP, kemudian firewall. Ini yang tadi kita konfigurasi, kita akan disable terlebih dahulu semua, yaitu dengan mengeklikkan tanda silangnya. Kemudian kita masih ke menu filter rules dan klik tanda plus. Untuk chain-nya itu forward. Untuk src address-nya itu kita bisa masukkan IP milik VPC3. Untuk DST address-nya itu kita bisa isi IP milik server yang tadi kita buat ya teman-teman, yaitu 192.168.99.2. Untuk protokol itu kita pilih ICMP. Ke menu action, dan untuk action-nya itu masih tetap accept ya teman-teman. Kemudian klik apply dan oke. Ini kita copy saja karena kita akan membuat untuk yang milik VPC 4-nya. Lihat IP yang dimiliki oleh VPC 4. Kemudian klik apply dan oke. Kemudian saya akan membuat yang drop any-nya, yaitu sisanya yang tidak bisa di ping. Untuk chain-nya itu masih sama, forward. src address-nya itu kita kosongkan. DST address-nya itu IP milik server, itu 192.168.99.2. Protokol itu ICMP. Untuk action-nya itu kita bisa pilih drop, karena kita akan mendrop anikan. Kalau sudah, klik apply dan oke. Kemudian saya akan mau uji coba untuk VPC 3 itu coba ping ke servernya, yaitu 192.168.99.2. Nah, ini hasilnya itu TTL, jadi bisa ping ke servernya. Untuk VPC 4 saya akan coba. Nah, ini pun sama. Untuk VPC 2, untuk VPC 1, 2, dan 5 saya akan coba. Nah, ini hasilnya itu timeout untuk VPC 1.
Pastinya pada VPC 1, 2, dan 5 itu tidak bisa TTL karena tadi saya sudah memblokirnya atau sudah di drop ini. Tetapi pada VPC 3 dan 4 itu accept view-nya atau tadi itu diizinkan. Kita melanjut ke materi yang keenam, yaitu masih kasus kali ini itu hanya beberapa VPC yang tidak dapat ping ke internetnya. Saya akan membuat hanya beberapa VPC yang tidak dapat ping ke internet dan yang lainnya itu bisa. Nantinya juga saya akan membuat bahwa VPC 2 dan 5 tidak bisa mengakses internet, tetapi pada VPC 1, 3, dan 4 itu bisa mengakses internet. Pada kasus kali ini saya akan menggunakan strategi yang drop view dan accept view. Durasinya kita bisa ke Winbox. Yang konfigurasi tadi kita disable saja. Kemudian pilih klik plus. Untuk chainnya itu forward, src address-nya itu kita bisa masukkan IP milik VPC 2. Protokolnya itu ICMP. Out interface itu kita isi Ether 1. Kita masuk ke menu action dan actionnya itu kita pilih yang drop. Kalau sudah, klik apply dan oke. Saya akan membuat lagi di sini. Untuk chain forward protokol masih sama, yaitu ICMP. Out interface Ether 1. Kalau sudah, ke menu action dan pilih yang accept ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa apply dan oke. Kita bisa uji coba ke terminal. Di sini saya akan ke shopping 888. Nah, ini tuh bisa ya teman-teman. Kalau kita coba VPC 2 ping 888. Nah, ini tuh menghasilkan timeout. Pada VPC 3 itu menghasilkan DLL. Kemudian saya akan cek VPC 4. Pastinya itu bisa ya teman-teman. Nah, ini bisa. Untuk VPC 5 itu pastinya itu tidak bisa karena tadi itu aksesnya itu drop ini. Nah, ini tuh hasilnya timeout. Ke kasus yang berikutnya, yaitu ke materi yang ke-7 mengenai blokir YouTube dari sisi klien. Nantinya itu saya akan membuat perangkat tambahan dari topologi tersebut. Nanti itu saya akan pilih Docker IO. Sebelum membuat, saya akan close lab terlebih dahulu dan pergi ke device. Sebelum membuat perangkat, teman-teman itu harus punya filenya terlebih dahulu. Nah, disinilah letak file-filenya untuk Docker IO. Cara mengambil filenya itu teman-teman bisa klik get device, kemudian nanti ada tulisan added to binet. Sini saya sudah ya teman-teman. Kalau teman-teman sudah,
Langsung saja ke pembuatan perangkatnya, masuk ke topologi terlebih dahulu. Nah, di topologinya bisa klik kanan, pilih Node, pilih Docker IO. Untuk image-nya itu kita menggunakan image yang Chrome, namanya akan saya ganti menjadi Linux. Ikonnya itu kita cari yang desktop Linux. Untuk description Linux. Untuk ITH1DJP itu kita bisa centang. Untuk primary console itu kita ganti dan pilih yang RDP. Nah, jika sudah, kita bisa save dan sambungkan dengan switch-nya. Kita nyalakan Linux-nya. Nah, kalau sudah nyala, kita kembali ke Windows dan di sini pilih IP, pilih firewall. Nah, yang tadi kita konfigurasi itu kita disable terlebih dahulu semua agar nanti tidak bingung. Dan buat lagi di menu filter rules. Untuk chain-nya forward protokol itu kita bisa pilih DSD portnya itu kita isi 443. Kita ke menu advance, di bagian DLS host kita isi yaitu youtube.com. Jadi artinya itu segala hal yang mengandung unsur youtube.com maka secara otomatis akan terblokir. Kita ke menu action dan pilih yang menu drop. Pilih yang opsi drop. Kemudian kita bisa klik apply lalu oke. Topologi dan buka terminal pada Linux. Nah, jadi di sini tuh kita sudah masuk ke Linux-nya dan teman-teman bisa pilih titik 3 ini dan pilih yang ini. Ketik di pencarian yaitu youtube.com. Nah, kalian bisa lihat bahwa youtube.com tidak bisa diakses karena tadi saya sudah memblokirnya. Kita lanjut ke materi yang ke-8 yaitu mengenai firewall log. Firewall log merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan beberapa informasi atau aktivitas yang ada pada router. Kita dapat membuat atau menambahkan catatan aktivitas apa saja yang sesuai diinginkan melalui firewall filter dengan menggunakan action log. Langsung saja kita ke prakteknya dan masuk ke Winbox ya teman-teman. Kita masih ke firewall. Untuk konfigurasi yang terakhir itu kita bisa klik. Nah, pada menu action itu kita kan di sini ada tulisan log. Nah, kita centang saja. Untuk log prefix-nya itu kita isi client A. Kemudian kita bisa klik apply lalu oke. Kemudian kita bisa lanjut ke materi yang ke-9 yaitu mengenai blokir akses dari jam tertentu atau NTP. Nah, NTP merupakan singkatan dari Network Time to Protocol yang memiliki fungsi memblokir waktu yang sudah kita tentukan. Untuk prakteknya pertama-tama kita bisa ke Winbox dan pilih sistem. Pilih SNTP client. Untuk enable-nya itu kita bisa centang primary NTP server itu kita bisa sesuaikan untuk
jam Indo, yaitu 0.id .pol .ntp .org. Untuk secondary NTP server itu juga kita sesuaikan, yaitu 1.id.pol.ntp.org. Kemudian bisa klik apply lalu oke. Kemudian selanjutnya itu kita bisa pilih sistem, pilih clock. Untuk time zone name itu kita bisa pilih yang Asia saja. Kita bisa pilih yang Asia Jakarta dan klik apply lalu oke. Pilih IP dan firewall. Ini yang konfigurasi terakhir, bisa kita klik. Kita bisa ke menu ekstra. Ini untuk timenya itu kita bisa sesuaikan jam mana saja yang akan kita blokir. .05 sampai 04 sampai 05. Untuk hari-hari ini senang semua ya teman-teman. Kemudian bisa klik apply lalu oke. Kita bisa ke terminal Linux. Dan di sini itu saya sudah bisa kembali lagi akses youtube.com karena tadi itu kita dari blokirnya itu dari jam 4 sampai jam 5 saja. Kita lanjut saja ke materi yang berikutnya, yaitu yang ke-10 mengenai konsep address list. Address list itu dapat digunakan untuk menentukan address mana saja yang ingin kita pindah ataupun masukkan. Kita bisa ke Winbox dan kita ke firewall ya teman-teman. Bisa ke menu address list dan klik plus ini untuk menambahkan. Untuk namanya itu saya akan namai klien underscore klik saja ya teman-teman. Kemudian untuk addressnya itu kita isi yaitu 152.168.1.10. Kalau sudah bisa klik apply lalu oke. Kita bisa ini akan saya buat lagi dengan klik plus ini. Untuk namanya itu klien sama ya teman-teman, ini opsional. Addressnya 192.168.1. Nah, untuk addressnya itu kita isi range-nya saja. Misal nih 10 sampai, misal range-nya itu sampai 1.40. 68.1.40. Kemudian bisa klik apply lalu oke. Materi yang ke-11 yaitu mengenai address list untuk firewall filter. Nah, kita bisa menggunakan fitur address list di mana kita bisa mendapatkan implementasi address list untuk firewall filter. Daripada kita buat rules atau satu persatu, maka bisa kita kelompokkan saja dengan address list. Kita bisa ke Winbox untuk prakteknya. Kita bisa ke menu filter rules. Untuk yang konfigurasi 0 sampai 2 itu kita bisa aktifkan kembali dengan mengeklik tanda centang. Kalau sudah aktifkan kembali, teman-teman bisa ke topologinya dan buka terminal pada VPC 1.
VPC 1 dan ketik IP itu 192.168.88.31. Jangan lupa kasih slash 24. Nah, kemudian untuk belakangnya itu kita kasih IP gateway-nya yaitu 192.168.88.1/24. Kemudian enter. Dan kita bisa cek menggunakan perintah show IP. Nah, di sini itu sudah IP-nya itu sudah benar yaitu 192.168.88.31. Nah, untuk DNS-nya, jika teman-teman DNS-nya belum 88, itu teman-teman bisa ketikkan IP DNS 8.8.8.8. Kalau sudah, teman-teman bisa enter, kemudian cek menggunakan perintah show IP. Kita ke VPC 2 dan ketikkan IP 192.168.8.32/24. Untuk gateway-nya itu sama 192.168.88.1/24. Kemudian bisa ketik show IP. Kita bisa lakukan untuk VPC 3. Untuk VPC 3 45 itu kita lakukan secara sama. Yaitu dengan menggunakan IP yang Nah, jadi ini DNS-nya itu belum 88, jadi kita bisa ganti yaitu IP DNS 8.8.8.8. Kemudian cek menggunakan perintah show IP. Nah, di sini sudah benar ya, teman-teman. Sini itu sudah saya lakukan semua ya, teman-teman, mulai dari IP, gateway, kemudian ke DNS. Kita ke Winbox selanjutnya ya, teman-teman. Kemudian kita bisa ke menu address list. Untuk yang konfigurasi yang tadi itu kita bisa hapus saja menggunakan ini ya, teman-teman. Kemudian kita bisa buat untuk namanya itu kita kasih approve. Addressnya itu kita isikan ringnya saja yaitu 192.168.88.31 sampai 192.168.88.32.
Kalau sudah, klik apply, lalu oke. Kemudian kita bisa kembali ke menu filter rules, konfigurasi yang 0 sampai 2 itu kita akan hapus salah satu saja. Di sini saya akan hapus yang nomor 1. Kita bisa klik yang konfigurasi yang pertama ini, yang paling atas ya teman-teman, ke general. Untuk src address-nya itu kita bisa kosongkan saja. Ke menu advance, untuk src address list-nya itu kita isi yaitu approve. Kemudian kita ke menu action. Untuk actionnya itu masih sama ya teman-teman, accept. Kemudian kalau sudah, klik apply lalu oke. Ke topologi dan ke terminal VPC 1 untuk mengecek ping. Ketik ping 192.168.1. Nah, di sini itu bisa ya teman-teman. Kita cek yang VPC 2. Ping 192.168.88.1. Nah, pada VPC 2 itu juga sama ya teman-teman, kita bisa cek yang VPC 3. Pastinya itu tidak bisa ya teman-teman, karena tadi ringnya itu IP-nya cuma 8831 sampai 8832. Nah, ini timeout untuk VPC 4. Coba ini pun tidak bisa karena IP-nya itu milik VPC 4 adalah 88.34. Kita coba ping ke VPC 5. Nah, yang ini pun tidak bisa ya teman-teman. Kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu mengenai address list untuk firewall NAT. Firewall NAT kita sempat gunakan pada bab Internet Gateway saat ingin menghubungkan jaringan klien ke internet. NAT digunakan untuk ketersediaan alamat IP publik. Prinsip NAT sama seperti filter rules, bekerja dengan konsep if dan then. Namun, bagaimana jika ingin menjadikan beberapa bisa internetan? Tidak hanya satu saja, maka dari itu kita bisa memanfaatkan yang namanya address list. Langsung saja ke prakteknya, ke Winbox, ke firewall, lalu kita bisa ke menu address list. Di sini itu kita bisa klik yang plus ini. Untuk namanya itu VPC 1 sampai 4. Sampai VPC 4. Untuk address-nya itu kita bisa isikan range dari VPC 1 sampai 4. Sampai 192.168.88.34. Itu kita bisa klik apply lalu oke. Dan kita selanjutnya bisa ke menu NAT. Ini kita bisa klik konfigurasi yang sudah ada. Opsinya itu sama src NAT. Ke menu advance. Untuk yang src address itu kita isi VPC 1 sampai VPC 4. Kemudian kita bisa ke menu action lalu pilih yang Masquerade. Dan kita bisa klik apply lalu oke. Kita ke VPC 1 dan coba ketikkan ping 8.8.8.8. Nah, ini hasilnya itu TTL.
Selanjutnya hasilnya juga TTL. Untuk VPC 3 itu TTL. Nah, ini pun hasilnya TTL. Kita coba yang VPC 5. Itu pastinya itu nantinya tidak bisa ya teman-teman, karena tadi ringnya itu sampai VPC 5, VPC 4. Nah, ini hasilnya time out. Kita ke materi yang berikutnya, yaitu mengenai firewall SRC NAT. Network Address Translation atau NAT ialah metode yang digunakan untuk menghubungkan kumpulan IP private client ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP public. NAT digunakan untuk ketersediaan alamat IP public. Prinsip NAT sama seperti filter rules, bekerja dengan konsep if dan then. Jadi SRC NAT itu digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public static. Kita ke prakteknya saja. Buka Winbox, kemudian kita pilih IP dan pilih addresses. Ini kita bisa tambahkan untuk addressnya itu akan saya isi 192.168.127 sampai 127.136/24. Kemudian klik apply, lalu oke. Di sini itu saya akan membuat IP lagi ya teman-teman. Yang ini 192.167.137/24. Klik apply, lalu oke. IP yang ketiga yaitu 192.168.138/24. Dan IP yang terakhir itu 192.168.139/24. Jadi keempat IP ini merupakan IP public. Sini kita pilih IP, lalu pilih firewall, ke menu NAT. Yang konfigurasi ini kita buka. Untuk actionnya itu kita ganti menjadi SRC NAT. Nah, kenapa sih saya menggunakan SRC NAT bukan Masquerade? Nah, apa sih perbedaan SRC NAT dengan Masquerade? Jadi Masquerade itu nanti hasil IP-nya itu akan otomatis acak. Tetapi jika kita menggunakan SRC NAT, maka IP-nya itu IP yang disesuaikan oleh kita sendiri. Nah, alasannya saya menggunakan SRC NAT itu saya mau IP-nya itu tidak dengan acak, melainkan yang disesuaikan dengan keinginan sendiri. Addressnya itu 192.168.127.137. Kemudian bisa klik apply, lalu oke. Kita selanjutnya ke pengujian ya. Kita langsung saja ke coba ping pada VPC 5. Pastinya itu tidak bisa teman-teman. Nah, ini tuh hasilnya timeout. Materi yang berikutnya yaitu mengenai firewall NAT, DST NAT. DST NAT itu digunakan ketika akan mengakses jaringan lokal melalui internet port forwarding melalui traffic ke luar router. Nanti saya akan membuat web server Apache pada topologinya. Kita ke topologi. Dan untuk yang Linux ini kita hapus.
Kita close lab terlebih dahulu untuk mengambil filenya ini ke device dan ambil yang .scar Apache 2 yang ini. Kalau sudah, kita ke topologinya lagi, klik kanan node Docker IO, kemudian pada image-nya ini kita ganti yang Apache 2. Untuk nama itu kita beri nama web server. Untuk yang ETH1 static IP itu kita isi IP 192.168.40/24. Untuk default root itu isi 192.168.88.1. Pada DNS yaitu isi 8.8.8.8. Untuk primary console itu kita telnet saja ya teman-teman. Untuk secondary console kita pilih SSH. Nah, kalau sudah klik save. Kemudian kita bisa hubungkan ke switch-nya. Kalau sudah, jangan lupa nyalakan. Ini saya akan buka web servernya. Terminal itu kita bisa masukkan perintah ifconfig spasi ETH1. Sini bisa lihat bahwa IP-nya itu benar ya teman-teman. Yang tadi saya masukkan itu 192.168.88.40. Kemudian ketik IP root. Ini gateway-nya itu sudah benar 192.168.88.1. Kemudian saya akan coba ping 888. Ini lama sekali muncul, berarti ini tidak tersambung ya teman-teman. Kita bisa ke Winbox sekarang, kemudian pilih IP, lalu firewall. Kita ke menu NAT, dan untuk konfigurasi yang ada kita klik ke menu advance. Untuk src address list itu kita tutup saja atau kosongkan. Ke action, lalu kita bisa pilih masquerade. Kalau sudah, klik apply, lalu oke. Kemudian kita kembali ke web servernya. Kita kembali, lalu kita coba ping lagi 8.8.8.8. Nah, di sini itu sudah TTL ya teman-teman, sudah menghubungkan internet. Kemudian di sini saya akan coba ping Google-nya. Pastikan ping Google-nya itu bisa ya teman-teman. Nah, ini pun sudah bisa. Nah, kita lanjut ke materi yang ke-15 mengenai DST-NAT, yaitu action DST-NAT. Kita bisa ke Winbox, kemudian kita ke firewall, masih sama ke menu NAT, lalu kita bisa klik plus ke general. Untuk C-nya itu kita bisa isi DST-NAT. Untuk protokol itu kita isi 6 TCP. DST portnya itu 8181.
Untuk DST address itu isi 192.128.127.137. Kita ke menu action, lalu actionnya itu kita isi DST NAT. Untuk to address itu isi 192.168.88.40. Nah, IP ini merupakan IP milik web server. Supportnya itu kita isi 80 saja. Kalau sudah, klik apply, lalu OK. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan mengenai action DST NAT. Nah, kita sudah memasuki materi yang ke-16, yaitu mengenai DNS server. Nah, DNS adalah singkatan dari domain name server. Jadi DNS itu translate IP ke domain atau sebaliknya. Bisa dilakukan apabila kita mempunyai kumpulan server pada jaringan lokal kita dan ingin diakses oleh jaringan lokal kita menggunakan domain. Jadi sifatnya lokal, tidak resolve ke internet. Nah, nantinya itu IP, kemudian DNS, centang allow request, dan yang terakhir yaitu ke static. Kita langsung saja ke prakteknya. Untuk pertama kita buka Winbox, kita pilih IP, kemudian pilih DNS. Untuk yang allow remote request itu kita bisa checklist, klik apply, lalu klik static. Nah, di sini itu kita bisa klik yang plus ini. Untuk namanya itu saya isi server 1.mydomain.com. Untuk addressnya itu kita isi 192.168.88.2, yaitu IP milik server. Kemudian klik apply, lalu copy ya teman-teman. Nah, pada kopian ini kita namanya itu ganti server 2 saja. Untuk yang addressnya itu kita ganti IP milik web server, yaitu 88.40. Kalau sudah, klik apply, lalu OK. Sini itu saya buka terminal VPC 1. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa DNS-nya itu 888. Kita ganti DNS-nya yaitu 192.168.88.1. Dan kemudian kita cek menggunakan show IP. Nah, di sini sudah benar. Yang ini abaikan saja ya teman-teman. Kemudian kita bisa ping server 1 yang tadi kita namai ya teman-teman. Teman-teman, ini seharusnya 40 ya teman-teman. Kemudian kita bisa coba ping. Nah, jadi untuk ping server 1 dan server 2 itu sudah berhasil ya teman-teman. Materi yang terakhir yaitu mengenai DST NAT, yaitu action redirect. Nah, redirect itu digunakan ketika akan memblokir traffic ke router itu sendiri. Contohnya itu hotspot, web proxy, dan DNS server router. Di sini saya ke terminal VPC 1.
dan ketik IP DNS 8.8.8.8. Kemudian kita bisa cek. Kita ke Winbox, pilih IP, lalu firewall, ke menu NAT. Setelah itu kita bisa klik plus ini. Untuk chainnya itu TST NAT. Untuk protokolnya itu yang UDP. Kita isi 53. Untuk TST addressnya yang ini kita isi 8.8.8.8, yaitu IP Google ya teman-teman, atau IP DNS. Kita ke menu action dan pilih yang redirect. Kalau sudah, klik apply lalu OK. Nah, kita bisa lihat pada VPC1 itu IP-nya saya ganti, DNS-nya saya ganti 192.168.88.1. Untuk VPC2 itu akan saya ganti juga. Di sini itu biar nanti berbeda. Untuk DNS yang VPC2 itu saya berikan 8.8.8. Nah, ini sudah ganti ya teman-teman menjadi 8.8.8.8. Nah, tadi itu kan saya di Winbox saya memilih redirect. Nah, apa sih fungsi saya memilih redirect? Karena tadi kan pada VPC2 DNS-nya adalah Google atau 8888 dan berbeda dari VPC1 yang memiliki DNS milik gateway web server. Maka walaupun VPC2 menggunakan DNS Google, VPC2 akan tetap bisa internetan. Di VPC2 kita coba ping server 2 my domain.com. Nah, ini bisa TTL atau bisa tersambung ke internet. Nah, selanjutnya kita bisa ke Winbox. Nah, yang konfigurasi yang tadi kita buka ya teman-teman dengan klik 2. Kita ke menu general. Untuk TST address-nya itu kita bisa tutup atau kosongkan. Kalau sudah, klik apply lalu OK. Kita kembali ke terminal, yaitu saya akan coba buka terminal yang VPC3. Nah, kita akan coba ubah DNS-nya yaitu menjadi 1.1.1. Kemudian di sini saya akan coba ping server 1 my domain.com. Nah, di sini itu TTL dan artinya itu bisa tersambung internetan. Nantinya VPC3 juga bakalan bisa internetan. Terima kasih, pada bab 9 ini kita sudah selesai materinya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.